Halo, kembali lagi bersama saya Maria Stefani Melati. Pada video kali ini saya akan membahas 3 tema penting dari materi kuliah administrasi paroki, yaitu pertama, bagaimana pandangan Santo Thomas Aquinas tentang sifat-sifat esensial dari hukum. Yang kedua, mengapa pentingnya hukum dalam gereja. Yang ketiga, di manakah tempat hukum cinta kasih dalam gereja. Baik, yang pertama, bagaimana pandangan Santo Thomas Aquinas berkaitan dengan sifat-sifat esensial dari hukum. Menurut Thomas Aquinas, ada 4 sifat esensial dari hukum. Yang pertama, hukum dibuat dengan akal budi. Hukum adalah aturan atau tindakan di mana manusia untuk bertindak atau tidak bertindak. Karena hukum atau lex berasal dari ligare, untuk mengikat, karena ia mengikat seseorang untuk bertindak. Menurut pendapat Thomas Aquinas, hukum pertama-tama merupakan sebuah pendapat dibuat atas dasar pemikirannya dari akal budi manusia itu sendiri. Dalam arti bahwa manusia membuat hukum itu berdasarkan akal budi atau atas kesadaran. Semua tindakan hukum dalam arti semua tindakan manusia yang dapat diukur dan diatur oleh akal budi dapat masuk dalam kategori tindakan hukum dalam arti yang sesungguhnya. Dan subjek utama dari hukum itu sendiri adalah manusia, karena manusia merupakan makhluk yang berakal budi atau animal rasional. Yang kedua, hukum dibuat untuk kebaikan bersama. Nah, suatu sifat esensial yang kedua yang harus ada dalam sebuah hukum adalah tujuan hukum, yaitu di mana hukum dibuat dengan tujuan untuk kebaikan bersama atau suatu bonum commune. Hukum berasal dari akal budi praktis. Praktis yang dimaksudkan ialah bahwa setiap manusia menuju akhir, yakni kebahagiaan. Namun, setiap kebahagiaan dinyatakan untuk kebahagiaan yang menyeluruh. Kebahagiaan individu haruslah sesuai dengan kebahagiaan semua orang dalam masyarakat. Oleh sebab itulah, hukum ditunjukkan untuk kebahagiaan semua orang dalam masyarakat dan demi kebaikan bersama atau bonum commune. Dalam arti bahwa dalam pembuatan hukum tidak bermaksud demi kepentingan pribadi si pembuat hukum, tetapi hukum dibuat untuk kebahagiaan bersama atau bonum commune. Yang ketiga, pembuat hukum. Satu sifat esensial yang ketiga yaitu yang harus ada dalam sebuah hukum, yakni pembuat hukum itu sendiri. Nah, menurut Thomas Aquinas, orang atau si pembuat hukum harus dibuat oleh mereka yang memiliki tanggung jawab atas hidup bersama. Tidak semua orang memiliki wewenang untuk membuat hukum. Tidak semua orang memiliki wewenang untuk membuat hukum, karena hukum di suatu pihak berkaitan dengan otoritas tertentu dengan fungsinya, fungsi pembuat hukum. Menurut pandangan Thomas Aquinas, untuk mengatur segala sesuatu demi suatu kebaikan bersama adalah tugas baik bagi rakyat secara keseluruhan atau seseorang yang adalah wakil seluruh rakyat. Oleh karena itulah, pembuat hukum harus bertanggung jawab terhadap rakyat secara keseluruhan, bagi rakyat banyak atau seorang personal publik. Menurut Thomas Aquinas, hendaknya yang membuat hukum dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat. Ia menekankan bahwa orang yang membuat hukum adalah orang yang bertanggung jawab atas suatu komunitas dan rakyatlah yang memilihnya. Yang keempat, promulgasi hukum. Menurut pendapat Thomas Aquinas, hukum haruslah dipromulgasikan. Hal ini bertujuan supaya hukum tersebut dapat memperoleh kekuatan yang mengikat, yang adalah ciri khas untuk suatu hukum. Hukum yang tidak dipromulgasikan bukanlah hukum, karena tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Hukum kodrat manusia tidak perlu diumumkan lagi dalam kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat, sebab menurut pandangan Thomas Aquinas, hukum kodrat telah nyata dan diumumkan dengan adanya kehadiran manusia di dunia.
hukum juga tetap berlaku bagi mereka yang tidak berada di tempat. Yang kedua adalah alasan mengapa gereja membutuhkan hukum. Mengapa gereja membutuhkan hukum? Karena gereja merupakan sebuah komunitas umat beriman. Nah, seperti ada ungkapan ubi societas ibi ius, yang mengartikan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Karena gereja merupakan sebuah komunitas umat beriman, oleh karena itu dia membutuhkan hukum. Dan di dalam hidup berkomunitas tentunya membutuhkan hukum. Hukum ini bertujuan untuk mengikat anggota dalam komunitas tersebut agar bertindak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh gereja. Selain untuk mengikat, hukum ini juga bertujuan untuk mengatur kehidupan umat beriman agar terciptanya umat beriman yang teratur dan tentram. Gereja juga membutuhkan hukum karena gereja merupakan institusi sosial. Hukum yang berbeda dalam gereja Katolik, hukum yang berada dalam gereja Katolik bertujuan untuk mengatur hubungan komunitas beriman. Gereja adalah institusi ilahi dan institusi duniawi. Yang ketiga adalah di manakah tempat hukum cinta kasih di dalam gereja. Tempat hukum cinta kasih di dalam gereja. Pribadi Kristus dan ajarannya adalah norma tertinggi di dalam gereja. Ia menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan yang disatukannya dalam gereja. Dengan demikian, hukum cinta kasih yang menjadi intisari Injil menjadi hukum dan norma di dalam gereja, bahkan norma fundamental yang tertinggi. Hal ini ditegaskan oleh Yesus Kristus sendiri di dalam Injilnya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dengan mengatakan tidak ada hukum lain yang lebih utama, berarti hukum-hukum lain tetap ada. Boleh ada, namun posisinya lebih rendah daripada hukum utama itu. Dalam arti bahwa di sini hukum cinta kasihlah yang paling tertinggi, bukan tidak bermaksud untuk meniadakan hukum-hukum yang lain. Baik teman-teman, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata, karena itu adalah bagian dari kekurangan kita sebagai manusia biasa. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa ditonton ya. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look